Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai cara untuk membuat CD atau DVD bootable. Nah, DVD atau CD bootable ini berbeda dengan VCD ataupun DVD yang isinya hanya berupa data biasa ya teman-teman. Jadi sebenarnya membedakan antara DVD bootable atau CD bootable itu kalau CD atau DVD bootable itu bisa kita pergunakan untuk dijalankan dari proses booting ya. Jadi CD atau DVD bootable ini biasanya dipergunakan ketika kita ingin melakukan install ulang Windows. Nah, sedangkan kalau kita kalau hanya berupa CD atau DVD biasa saja, dia tidak akan bisa kita jalankan langsung dari proses booting. Sehingga kalau dia hanya CD atau DVD biasa, walaupun kita sudah setting BIOS supaya dia bisa membaca dari CD atau DVD, tetap tidak akan terbaca ya. Nah, sedangkan kalau kita melakukan install ulang, biasanya selalu direkomendasikan untuk melakukan proses install ulang melalui proses booting ya. Sebenarnya proses booting itu bisa kita lakukan melalui bootable flash disk, tetapi kalau misalnya kita tidak punya flash disk atau kita pengennya menggunakan CD atau DVD, maka DVD ataupun CD itu pun harus berupa bootable ya. Nah, sekarang bagaimana nih caranya untuk membuat CD atau DVD bootable? Nah, saya ambilkan contoh di sini. Kita akan membuat DVD bootable untuk master Windows 10 misalnya. Nah, biasanya kalau kita mendownload master Windows itu ekstensinya ISO ya. Ekstensinya ISO ini dia sudah bootable, artinya kalau misalnya ini nanti kita kopikan, kita masukkan ke dalam CD atau DVD, itu sudah berupa bootable. Nah, namun bagaimana caranya, bagaimana prosesnya untuk kemudian kita masukkan ke dalam DVD ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Saya akan membuat DVD bootable untuk master Windows saya yang versinya versi ini nih, misalnya Windows 10 Lite Edition ya, yang versi 19H1 64 bit. Dia kapasitasnya sebesar 2 GB 453, jadi 2,453 mega. Nah, sehingga kita bisa menggunakan DVD dengan kapasitas yang 4,7 atau kapasitas 8 GB itu bisa kita gunakan. Jadi kita tidak bisa menggunakan media CD di sini karena CD itu hanya kapasitasnya sebesar 700 mega saja. Nah, sekarang apa saja nih syarat-syaratnya yang harus kita penuhi ketika kita pengen membuat CD atau DVD bootable? Yang pertama, syarat pertama adalah kita pastikan bahwa CD-ROM kita ya, CD-ROM kita itu sudah support untuk dipergunakan sebagai media untuk menuliskan data ke dalam CD atau ke dalam DVD. Nah, saya contohkan di sini, ini punya saya seperti ini. Jadi kalau tertulis di sini compact disk rewritable, berarti CD-ROM ini bisa dipergunakan untuk memburning atau mengkopikan data ke dalam VCD yang kapasitasnya sebesar 700 mega itu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kalau tulisannya begini, ada DVD multi recorder dan di sini ada tulisan RW DVD-R. Ini artinya CD-ROM ini pun juga bisa atau mampu untuk mengkopikan data atau menuliskan data ke dalam
DVD. Sehingga DVD room punya saya ini dia fungsinya double ya, bisa dipergunakan untuk mengcopy data ke CD, bisa juga dipergunakan untuk mengcopy data ke DVD. Artinya sudah otomatis CD-ROM ini pun sudah bisa dipastikan untuk bisa membuka data baik itu dari CD ataupun dari DVD ya. Jadi kalau misalnya di dalam CD-ROM-nya hanya tertulis compact disk rewritable saja, tidak ada keterangan RW DVD-R, berarti untuk mengkopikan data ke dalam DVD tidak mampu, hanya bisa dipergunakan untuk mengcopy data ke dalam VCD saja. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua adalah kita siapkan CD atau DVD yang akan kita pergunakan untuk mengkopikan datanya. Nah, karena yang akan kita kopikan tadi kapasitasnya sebesar 2,45 ya, maka di sini saya siapkan DVD dengan kapasitas sebesar 4,7 GB. Teman-teman bisa juga mempergunakan yang kapasitasnya sebesar 8 GB. Tapi kalau menggunakan kapasitas 8 GB terlalu besar ya. Dan kita lihat di sini multi speednya, di sini ada kecepatan sebesar 16 kali. Jadi untuk kecepatan ini bisa kita abaikan ya, yang penting kapasitasnya. Oke. Nah, syarat berikutnya adalah kita siapkan software yang akan kita pergunakan untuk mentransfer data dari komputer kita ke dalam DVD-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan software namanya software Asampo Burning, dan ini kapasitasnya kecil ya teman-teman. Sebelumnya juga saya sudah pernah membahas mengenai penggunaan Asampo untuk keperluan yang lain. Dalam video tersebut saya sudah membahas mengenai cara untuk membuat file ISO. Bagi yang penasaran silahkan dilihat videonya, link deskripsinya, link videonya sudah saya sertakan di dalam deskripsi video ini. Oke, langsung kita buka softwarenya Asampo Burning. Jadi software ini kecil ya, kemudian ringan juga, sehingga bisa dipergunakan di komputer dengan spesifikasi rendah dengan kecepatan relatif lebih cepat dibandingkan dengan software burning yang lain ya. Oke, kemudian setelah ini terbuka, berikutnya adalah kita pilih burn data ya, kita pilih burn data atau langsung kita pilih ini nih, this image ya. Jadi langsung kita pilih this image saja. Kenapa? Karena datanya sudah berupa image ya, sudah berupa file ISO. Jadi sini kita bisa memilih this image, kemudian kita pilih burn image. Kita klik, kemudian ada this image path di sini. Ini maksudnya adalah sumber datanya ada di mana. Oke, kita pilih di sini. Kita pilih, ada pilihan browse. Kemudian kita cari lokasinya ada di mana. Lokasinya berada di mana ya? Lokasinya ada di partisi partisi E, data ya. Kemudian kita ambil datanya ada di mana. Nah, ini dia. Jadi bisa menggunakan yang ini, Windows 10 Pro 19H2 yang Superlight atau Windows 10 Lite Edition 19H1. Nah, di sini saya akan menggunakan misalnya yang Windows 10 Lite Edition 19H1 dengan arsitektur 64 bit. Saya gunakan ini, kemudian kita oke. Ya. Selanjutnya kita pasangkan, kita masukkan CD yang sudah kita siapkan, DVD yang sudah kita siapkan yang kapasitasnya sebesar 4,7 GB. Kita masukkan ke dalam CD-ROM-nya. Oke.
Setelah terpasang, setelah kita masukkan DVD room-nya, DVD-nya ke dalam DVD room, kemudian kita next. Ya. Kita next, kita tunggu dulu. Ini masih proses pembacaan DVD. Oke. Nah, di sini sedang masih mendeteksi. Di sini kita lihat. Oke, keterangan di sini the inserted DVD-R is okay, artinya DVD-nya sudah masuk ke dalam DVD room kita. Dan kita lihat di sini read speed-nya antara 6 sampai dengan 16 kali ya. Jadi di sini akan kita sesuaikan. Kita bisa menyesuaikannya di sini. Jadi bisa kita pilih 6, bisa kita pilih 8, bisa kita pilih 16 kali. Saya sarankan gunakanlah yang sesuai dengan media DVD-nya. Jadi kalau di dalam DVD-nya tertulis 8 kali, kita pilih 8 kali. Kalau di dalam DVD-nya tertulis 16 kali, silakan pilih 16 kali. Nah, karena di dalam label DVD tadi tertulis 16 kali, maka di sini pun saya gunakan 16 kali. Oke, jika sudah, untuk yang lain-lain bisa kita abaikan saja. Di sini saya pilih yang this at once. Jadi maksudnya burning ini hanya satu kali saja, artinya tidak akan mengulangi proses yang sama nantinya. Oke, kemudian kita pilih write DVD, kita klik. Oke, dan sudah, kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, prosesnya sudah selesai. Ada keterangan di sini DVD image recorded sukses. Oke, kita close. Kemudian ini bisa kita exit. Selanjutnya kita lihat. Setelah selesai akan otomatis DVD room akan terbuka ya. Jadi kita pasangkan lagi, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini ya. Ini adalah Windows 10 tadi yang sudah kita masukkan ke dalam DVD, dan sekarang sudah DVD ini sudah berubah menjadi DVD bootable, yang kemudian nanti DVD ini bisa kita jalankan melalui proses booting ya. Oke, sekarang kita tes bagaimana prosesnya untuk mendeteksi apakah DVD yang sudah kita buat ini berhasil atau tidak. Sekarang kita tes, komputer saya nyalakan, DVD sudah saya pasangkan di dalam DVD room ya. Saya nyalakan komputernya, kemudian saya masuk ke dalam BIOS. Untuk masuk ke dalam BIOS, sesuaikan dengan BIOSnya masing-masing. Ada yang menggunakan F2, ada yang menggunakan Dell. Kalau di saya ini pakai Dell. Nah, kemudian kita setting di BIOSnya. Di BIOSnya di sini karena ini BIOSnya BIOS biasa, kemudian kita masuk ke dalam Advanced BIOS. Selanjutnya first boot device-nya kita ganti di sini menjadi CD atau DVD ya, jadi supaya bisa membaca dari DVD ROM.
kemudian kita simpan dengan cara menekan tombol F10 di keyboardnya, kemudian kita tekan enter, kita oke. Nah, komputer akan merestart dan kita lihat apakah DVD yang tadi kita buat bisa terbaca untuk melakukan, nah, kita enter saja untuk melakukan proses install ulang atau tidak. Kita lihat. Kalau kita lihat dari status DVD roomnya, dia ada ketap ketik lampunya menandakan bahwa DVD room sedang membaca media yang ada di dalam DVD room tersebut. Dalam hal ini adalah DVD bootable yang tadi sudah kita buat. Dan tara, selamat, karena sekarang Anda sudah memiliki DVD bootable Windows 10. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.